Seseorang meminta kepada Allah, bersamaan dengan itu dia meminta kepada selain Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah tetap mengabulkan doanya? Bagaimana kita menyikapinya? Pertanyaan menarik. Saya tambahkan lebih menarik lagi. Ada orang yang tidak meminta kepada Allah, dia minta kepada Tuhannya, dia nggak kenal Allah, doanya juga dikabulkan. Pagi-pagi pakai batang kecil dibakar, dan di sampingnya orang muslim berdoa kepada Allah. Yang kaya yang bakar-bakar. Apakah itu antum kemudian simpulkan Tuhan orang itu benar? Inilah dia iman kepada yang gaib. Iman itu bukan kepada apa yang tampak. Kalau iman kepada apa yang tampak, semua orang pandai beriman, akhi. Justru disinilah menariknya iman kepada yang gaib. Yang bakar-bakar, kaya dia. Yang memohon kepada Allah, Allah takdirkan tidak kaya. Ada juga yang lebih kaya dari yang bakar-bakar, kan? Kita sekarang mengambil misal yang tidak kayanya lah, nggak kaya, tapi tetap kita yakini ini yang benar. Itulah keimanan kepada yang gaib. Sementara yang kaya ini salah. Kenapa? Kita tidak melihat yang zahir. Keimanan kita bukan lagi kepada yang tampak. Keimanan kita kepada sesuatu yang sudah tidak tampak, iman kepada yang gaib. Oleh karena itu, ciri yang pertama yang ada di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu sifat pertama yang ada di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ciri yang pertama dari orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Kita sudah bicara argumentasi tentang sesuatu yang gaib, yang sehingga kita tidak lagi berbicara kepada apa sesuatu yang tampak. Saya tertarik kepada sesuatu yang dikirim oleh teman-teman di media sosial. Nama manusia-manusia terkaya dunia. Saya tidak tahu namanya, entah apa-apa namanya di situ. Kaya dunia. Di bawah dia katakan yang melakukan 2 rakaat salat sunat fajar. Itu yang paling kaya, paling hebat. Yang ingin kita berikan garis bawah adalah ketika orang sudah sampai kepada titik ini, dia sudah sampai kepada iman yang gaib, bahwa yang sholat 2 rakaat sholat sunat fajar tadi pagi mengalahkan kekayaan. Benar saya nyebut namanya? Benar ya? Kalah dia dengan kita sholat sunat tadi pagi 2 rakaat. Kenapa? Kita sudah beriman kepada yang gaib. Yang Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, 2 rakaat sholat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nggak seberapa daripada dunia dan seisinya. Kesalahan banyak manusia melihat sesuatu yang tampak lalu membuat kesimpulan. Kehebatan orang yang beriman kepada wahyu, dia membuat kesimpulan melalui wahyu, bukan melalui yang tampak. Karena yang dalam yang tampak itu ada tipuan mata. Di dalam yang tampak itu terdapat ujian dan cobaan. Ayo, engkau diuji nih. Engkau sudah meminta kepada Allah, rezekimu masih 10. Sementara yang di sampingmu meminta kepada Tuhannya, rezekinya 500. Ayo, kamu diuji. Kamu percaya kepada yang mana?
banting setir dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ditinggalkannya Tuhannya, minta dia kepada 10 juga. Bukannya kalau sudah pakai lidi-lidi itu jadi 500. 10 juga, Pak. Kalau sudah Allah takdirkan 10, ya 10. Walau ke sana atau ke sini. Itulah kehebatan orang yang beriman, menilai dengan wahyu. Itu kalau kita melihat yang ini begitu, yang ini begini. Bisa saja dibalikkan, Pak. Ada orang meminta pakai lidi 10, orang minta kepada Allah 500, 5 juta malah. Ada nggak orang yang minta pakai lidi miskin? Ada banyak. Cuman mata antum melihat yang kaya terus. Itu salah ya. Mata antum melihatnya kayak yang kaya terus. Coba lihat yang miskin tuh. Banyak juga yang miskin yang minta pakai lidi itu. Sebagaimana banyak juga yang minta kepada Allah kaya. Gitu. Ini minta kepada Allah nggak sehat. Ini minta kepada dukun sehat. Apakah itu artinya dukun benar? Enggak. Karena kita menakar benar dan tidak benar bukan lagi kepada apa yang terjadi, namun apa yang Allah turunkan kepada wahyu. Lihat para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul berdakwah kepada dakwah yang benar, utusan Allah, dibunuh orang. Apakah itu artinya dakwah nabi dan rasul tidak benar karena dibunuh orang? Sebagian nabi dan rasul dibunuh umatnya enggak? Iya, dibunuh umatnya. Dibunuh. Dan itu sifatnya Yahudi. Wa yaqtulunal anbiya. Mereka membunuh para nabi. Jadi sebagian nabi terbunuh, Nabi Zakaria terbunuh. Apakah itu artinya dakwah Nabi Zakaria salah? Kita tidak lagi bicara benar dan salah melalui pandangan mata. Kalau kita bicara pandangan mata, kita tidak beriman kepada surga dan neraka. Karena nggak ada surga dan neraka. Mana surga dan neraka itu nggak ada, nggak terlihat. Jadi nggak ada surga dan neraka karena tidak terlihat. Orang kafir ketika sampai dia ke akhirat, dia melihat surga dan dia neraka, dia beriman. Udah, kami sudah melihat. Kami yakin ya Allah, kami yakin. Sekarang kembalikan kami ke dunia. Nggak perlu. Nggak ada guna lagi kalian yakin. Kalian sudah melihat. Nggak perlu lagi yakin. Ngapain sudah lihat? Kalau udah lihat masih nggak beriman, bodoh sekali. Justru yang hebat itu adalah belum melihat beriman. Beriman akan adanya surga sehingga kita mengejar jalan surga, mengejar jalan ke surga. Beriman dengan neraka sehingga kita lari jalan neraka. Orang banyak kaya di jalan neraka itu kita malah lari. Sehingga saking larinya kita dikatakan orang gila. Gila kamu ini. Tapi kita lari gara-gara keimanan. Beda. Jadi orang yang beriman, dia sudah beriman dengan suatu yang gaib, yang sudah keterangannya datang dari Allah dan Rasulnya, bukan dilihat dari real apa namanya itu, bukti zahir kehidupan dunia. Kalau kita melihat zahir kehidupan dunia, maka kita akan katakan di zaman kita sekarang umat Islam ini, Islam agamanya salah. Karena terbukti yang tinggi yang sedang berkuasa itu orang kafir. Akankah kita mengatakan itu? Tidak mungkin. Wallahu ta'ala.